Sidang lanjutan mediasi terkait sengketa harta gonogini dari pernikahan Gideon Tengker dengan Rita Amelia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, jalannya proses mediasi itu kembali tak dihadiri oleh pihak tergugat, yakni Rita Amelia Beta, yang berhalangan hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Tercatat sejak awal dimulainya persidangan, sudah 3 kali ibunda dari Nagita Slavina itu mangkir dari panggilan dengan alasan yang tidak jelas. Dan dengan ketidakhadiran Rita, Gideon Tengker pun merasa dikecewakan usai harus menelan kenyataan pahit setelah beberapa minggu lalu menunggu. Lantas, alasan apakah yang membuat Rita Amelia kembali mangkir? Dan seperti apa pula jalannya sidang mediasi kemarin yang hanya diwakilkan oleh kuasa hukum Rita? Gak ada keterangan pokoknya hari ini tidak bisa hadir. Kalau komunikasi ada, cuman memang seperti itu. Dia bilang saya tidak bisa hadir. Nggak ada itikat baik, Pak? Ya sebenarnya gimana ya? Saya nggak bisa jawab juga sih. Mungkin teman-teman bisa melihat ya hari ini dengan ketidakhadiran Rita Amelia Beta. Makanya tadi sangat disayangkan dengan jawaban dari teman-teman pengacara itu mengatakan bahwa klien kami mengatakan ya sudahlah, langsung ditegur sama majelis tadi bahwa apa yang dimaksud sudah, maunya apa, sudah yang seperti apa. Sementara Rita tidak pernah hadir di sini, kamu menyatakan bahwa ya sudahlah, ya sudah yang seperti apa. Maksud yang sudah itu apa? Ada yang nggak bisa jawab. Saya menanyakan kepada mereka, saya adik-adik, rekan-rekanku, hari ini mau tidak mau saya mau menanyakan kalian bahwa sudah seharusnya dari kemarin-kemarin itu saya meminta majelis untuk kalian dikeluarkan dari ruang sini, karena kalian duduk di sini. Saya belum tanya nih dari kemarin, karena kalian selalu menjanjikan kami akan membawa dengan pernyataan you pada hari ini yang menyatakan bahwa menurut klien kami ya sudahlah. Saya mau tanya, ya sudah seperti apa? Legal standing you sendiri apa? You tahu nggak legal standing yang saya nanya maksudnya hari ini? You hadir di sini, kapasitas you apa? You dapat menunjukkan nggak kuasa? Terus dia jawab, ya ini bang kuasa kami. Saya bilang, yang mulia, ini yang saya maksud, adik-adik ini tidak paham sebenarnya. Kalian tahu nggak di Perma ada kuasa untuk sidang dan ada kuasa untuk mediasi. Sekarang saya tanya di ruang mediasi, mana kuasa dari Rita untuk kalian duduk dengan kami melakukan mediasi? Tapi dengan kehadiran kalian tidak membawa surat kuasa untuk mediasi, majelis kita dipantau loh. Kalian boleh berhalangan prinsipal kalian, tapi tunjukkan surat yang menyatakan. Itu surat dibuat oleh Rita, ditaruh di atas materai, ditandatangan situ. Jadi majelis hakim mediator dalam mengambil keputusan punya dasar hukum, punya dasar bahwa ini loh ada pernyataan, sehingga bisa melaporkan ke ketua majelis seperti apa, dilanjutkan atau seperti apa. Kalau seperti ini kalian nggak bawa apa-apa, untuk apa? Akhirnya disepakati tadi untuk penundaan kembali persidangan itu. Belum masih bisa menunggu kedatangan Ibu Rita ya? Jadi jadwal enggak 10 hari, tanggal 6 ya? 10 hari. Oh, tapi tetap jadinya mediasi, Bang? Pastinya. Karena kan belum. Kapan nih, Bang? Nanti tinggal keputusan dari mediator saja kapan yang sampai kapan. Ini bisa dijalankan. Ya saya juga harus menanyakan langsung ke prinsipalnya kalau seperti itu. Kami juga hanya menanyakan Mama Rita mau datang atau tidak hari ini. Bersedia untuk datang. Tidak bisa. Belum ada secara eksplisit. Sampai sekarang belum tahu ya Bang ya kapan datangnya? Belum. Ditekankan oleh majelis hakim mediator tadi. Kalian bisa nggak? Mereka minta ke hari Senin, tapi majelis hakim tadi bersepakat bahwa saya memberikan kelonggaran, tapi itu yang terakhir. Itu yang terakhir untuk mereka membawa Rita, ibu dari anak-anak dan nenek dari beberapa cucu,
untuk hadir di persidangan guna memediasi harta-harta itu. Tadi pun saya bilang sama mereka bahwa tolong sampaikan ke Rita, kami membutuhkan kehadiran Rita, ya kan? Karena Rita tidak muda lagi, Rita juga sudah tua, Om Gideon juga sudah tua. Damai itu indah. Ayo mari, dari berapa jumlah aset yang kami gugat itu, kalau ada kekeliruan, mari kita sampaikan di sini. Kalau Rita seandainya ada harta yang sudah dia jual atau dia alihkan, toh bicara saja, datang saja. Toh Om Gideon juga nggak kaku-kaku amat. Kalau laporan pidana itu pasti ada ya, pasti ada. Nanti kita koordinasikan kembali dengan Om Gideon seperti apa ya. Saya no comment ya, karena itu urusannya Kak Dion sama Mbak Rita, saya no comment gitu ya. Nanti kita lihat aja nanti ya. Yang penting saya berdoa semoga kita semua dikasih kesehatan gitu, Mbak Rita sehat, Caca, Gigi, semua cucu sehat gitu, kita semua sehat gitu. Karena semua yang nentuin kan atas ya gitu. Tapi kalau masalah urusan pribadi saya serahkan sama yang di atas. Konflik yang terjadi antara Gideon Tengker dengan Rita Amelia nampaknya semakin meruncing setelah kasus ini turut menimbulkan adanya kerugian yang dirasakan oleh pihak Gideon. Ya, sejak dimulainya proses perebutan harta Gonogini, diketahui hubungan Gideon dengan anak-anaknya pun menjadi tidak harmonis sebagaimana mestinya. Lewat adik kandungnya, Gideon Tengker mengaku tak bisa menahan rasa rindu dengan anak serta cucu yang begitu berarti dalam hidupnya. Lantas, seperti apa harapan dari Gideon Tengker terkait rasa rindunya yang amat mendalam kepada anak-anak dan cucu-cucunya itu? Ya kerinduannya kepengen yang ngumpul sama keluarga, anak-anak gitu. Ya saya juga maklum ya, namanya anak public figure ya, kan sibuk gitu ya kadang-kadang ya kita sebagai orang tua juga harus sabar juga mau ketemu anak ya. Tapi anak juga ada kerinduan sih, mungkin kepengen ngumpul sama papanya. Maklum lah, namanya orang udah tua ya gitu, pengen ngumpul, pengen ketemu, kangen-kangenan, pengen main sama cucu gitu. Namanya umur kita nggak tahu, makanya saya kasihan sama kakak saya selalu dukung. Nah, lewat video aja paling sudah menjaga yang kerja. Apa ada rencana buat tengoknya? Pengen, tapi kalau ditolak gimana? Takutnya kan ditolak, nggak diterima lah, jadi begitu aja lah, nggak apa-apa, nanti kita lihat aja. Kalau diinformasikan, diberitahukan, saya siap mengantar Om. Sepertinya menurut Om Gideon itu anak-anak tidak ikut campur. Ya itu ya, sebagai insan manusia kita pun sangat kecewa. Kamu tumbuh hadir dari orang tua yang sama, tapi jawaban seperti itu ya kita nggak tahu ya. Saya tidak terlalu mau masuk ke situ karena saat itu saya tidak ada di situ. Hanya menurut cerita Om Gideon seperti itu. Sehingga saya ambil tindakan untuk masukin gugatan, itu saja ya. Sampai hari ini menurut Om Gideon baik. Ya, baik. Dan saya harap lebih baik lagi kalau anak-anak saling kunjunglah ke atas. Daripada kunjung yang lain yang nggak penting, nggak perlu. Masih ada orang tua kandung, ayah saya. Kenapa saya tidak mengunjungi ayah saya? Kunjunglah orang tua daripada kunjung yang lain. Ada, menurut Om Gideon seperti itu. Dan tadi bukan saya omong asal-asalan. Saya pun tadi masih bertanya kepada Om Gideon, Om, sejak masuknya gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan, apakah anak-anak kunjung Om? Enggak ada. Jadi saya ngomong itu berdasarkan Om Gideon ya, bukan saya ciptakan sendiri. Enggak.